Terima kasih Pastor Yongki. Terima kasih untuk semua keluarga besar BMC tercinta. Haleluya. Saya senang sekali pokoknya kalau kalau kembali untuk Mbak Firman di sini. Bukan cuma karena Mbak Firman ya, kayak ngumpul lagi gitu loh. Jadi seneng gitu loh. Kayak deket lagi. Haleluya. Hari ini sesuai dengan tema gereja kita, life healthy atau hidup sehat. Kita buka dulu di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Life healthy, hidup sehat. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebenarnya itu di dalam kehidupan kita yang diajar di dalam Alkitab, untuk kita memiliki kehidupan yang sehat, roh, jiwa, dan tubuh, mental, semuanya ya, keuangan dan sebagainya, itu sebenarnya cuma ada dua. Satu, penguasaan diri, yang kedua tahu membangun batasan. Jadi di dalam kehidupan kita kuncinya cuma dua, yaitu penguasaan diri dan tahu membangun batasan. Di dalam kita membuat hidup kita itu sehat. Sehat secara tubuh, secara jiwa, roh, mental kita, semuanya, pernikahan, semuanya itu prinsipnya cuma dua. Penguasaan diri dan berani atau tahu membangun batasan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Makanya di dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 sampai 17, Alkitab berkata begini. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 sampai 17. Ini kayaknya rasanya aneh gitu ya kan. Kalau kita baca dikatakan, janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Loh, saleh kan bagus. Tapi ini ayat firman Tuhan loh, yang berkata jangan terlalu saleh. Berhikmat itu kan bagus kan? Tapi dikatakan jangan terlalu berhikmat. Karena segala sesuatu yang berlebihan, itu nggak baik. Makanya kenapa Alkitab berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal. Dan kita harus mengerti tentang batasan. Itu yang membuat kita itu nanti akan menjadi sehat karena hidup kita ini seimbang. Nah, kenapa kok nggak boleh terlalu saleh? Ya kan? Saleh kan bagus. Tetapi kalau ekstrim, segala sesuatu ekstrim itu nggak bagus. Orang ini akan menjadi fanatik. Kefanatikan itu juga nggak bagus. Contoh, pernah ada ya, ini kisah nyata. Keluarga di Amerika, ya saya kan suka melihat kisah nyata itu saya senang. Karena belajar dari mereka, dari kegagalan, kesalahan, dan kemudian bisa mempelajari dari keberhasilan mereka. Makanya saya lebih suka film-film dokumenter. Nah, ini ada kejadian sungguhan, ini keluarga ini terlalu saleh. Saking takutnya anak-anaknya itu hidup dalam keduniawian, berdosa, anaknya nggak boleh bergaul di luar. Anak-anaknya homeschooling. Nggak boleh nonton TV. Tidak boleh bergaul, tidak boleh keluar. Kemudian mereka keluar tuh hanya ke gereja. Jadi akhirnya mereka semuanya itu selalu dikatakan dunia itu penuh dosa, penuh kejahatan. Akhirnya anak-anak mereka ini lahir bertumbuh menjadi paranoid atas dunia. Kita bisa bayangin sampai suatu saat mereka tuh dipaksa, banyak tetangganya yang maksa ibunya supaya anak-anaknya diikutkan ke talk show. Kemudian untuk diwawancari dan sebagainya, kemudian sampai akhirnya diajak untuk mengikuti TV show, yaitu tentang pertukaran keluarga. Waktu bertukar keluarga, orang ini nggak mau sebenarnya, takut anaknya nanti tercemar dengan dunia. Waktu menghadir kemudian akhirnya dia setuju. Di sana kehidupan mereka bisa makan dengan bebas, mereka diajak jalan-jalan, diajak shopping, karena kan ikut ke orang tua yang lain, anak-anaknya mereka ikut orang tua yang fanatik ini. Akhirnya mereka melihat dunia.
Tapi melihat dunia itu dengan tidak siap. Mereka selalu merasa berdosa, merasa setelah pulang dari belanja itu dia menjadi orang yang sangat najis. Sampai keluarga yang baru yang mendidik mereka itu sampai lihat mereka itu kayak orang aneh. Nah, ini sebuah kesalehan yang sangat ekstrim. Akhirnya memandang semua orang itu orang berdosa sehingga menjadi paranoid. Sama seperti orang-orang Farisi, itu kan mereka terlalu saleh sampai mereka tidak mau dekat dengan orang-orang biasa. Dianggap mereka najis. Dianggap mereka itu untuk bersalaman dengan mereka itu menajiskan mereka. Kesalehan yang berlebihan itu menjadi ekstrim. Yang kita pelajari di sini bukan tentang tidak boleh terlalu saleh dan sebagainya, tetapi tentang segala sesuatu yang berlebih itu jadi nggak sehat. Bukan hanya nggak sehat di dalam tubuh, nggak sehat di dalam kehidupan, nggak sehat di dalam mental, dan sebagainya. Nah, kemudian dikatakan jangan terlalu berhikmat. Kalau kamu terlalu berhikmat, terlalu pinter, lihat aja Salomo, dia itu berhikmat loh. Justru dengan hikmatnya itu dia jatuh. Kok bisa? Karena orang yang terlalu berhikmat, kadang dia terlalu percaya dengan hikmatnya. Dia terlalu percaya dengan kepinterannya. Sehingga tanpa sadar dia akan bersandar pada hikmatnya sendiri. Samalah dengan kita. Kalau kita sudah tahu kita itu pinter, kita susah untuk dinasehati. Kita merasa kita sudah tahu. Kalau kita terlalu berhikmat, lihat aja orang dunia. Kepingin membuat cloning manusia lah. Mulai menciptakan virus lah. Aneh-aneh apa yang ingin mereka ciptakan. Saking pinternya. Makanya tadi firman Tuhan berkata, jangan terlalu saleh, jangan perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau membinasakan dirimu sendiri? Dikatakan kamu akan membinasakan dirimu sendiri. Makanya jangan segala sesuatu terlalu berlebihan. Makanya iman pun jangan berlebihan. Iman itu berlebihan gimana? Iman itu jangan sampai melebihi firman. Iman itu harus berdiri atas firman. Makanya banyak orang kena mental karena punya iman yang melebihi apa yang ditulis oleh firman. Saudara tidak bisa berharap Tuhan ngasih kamu bulan. Walaupun imanmu setinggi langit, tetap bulan tidak dikasih. Karena itu tidak pernah tertulis di dalam janji Tuhan. Jadi engkau bisa beriman seluruh firman digenapi, tetapi adalah semua yang dijanjikan di Alkitab. Tidak melebihi itu. Makanya, kalau kamu mau sehat, mentalmu, hatimu, pikiranmu, maka jangan keluar jadi aneh-aneh. Jangan melebihi. Makanya banyak orang yang terlalu pinter. Itu akhirnya mereka kayak punya apa ya, agak antik gitu ya, orangnya agak antik, dia suka menyendiri dan sebagainya karena terlalu pinter. Akhirnya di dalam kehidupan sosial itu mereka nggak kurang mampu untuk bersosial. Saya dulu menghadapi beberapa orang yang terlalu jenius, itu kalau di dalam kehidupan sosial itu agak aneh gitu, agak antik. Nah, sekarang kita nggak membahas itu terlalu banyak. Kita sekarang buka di dalam Amsal 25 ayat 16. Amsal 25 ayat 16 berkata begini. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Madu itu bagus, madu itu menyehatkan. Tapi tetap harus secukupnya. Karena kalau kamu terlalu kenyang, kamu akan memuntahkannya. Makanya prinsip Alkitab dalam hidup semuanya berbicara cukup. Secukupnya. Kalau berbicara tentang menjadi berkat, ya jadi berkat sebanyak-banyaknya, tapi kita tetap tahu batasan cukup untuk kebutuhan kita. Cukup untuk keinginan kita. Nah, kemudian kalau kita belajar,
dari tubuh yang sehat dulu. Tubuh yang sehat, tadi ya kita baca lagi 3 Yohanes 1 ayat 2. Di sini dikatakan begini, saudaraku yang kekasih, tubuh yang sehat, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga kamu baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yohanes ini berbicara tentang aku berdoa semoga kamu sehat-sehat dalam segala sesuatu. Karena sehat itu penting. Maka Tuhan Yesus selama berada di bumi, dia menjaga kesehatannya. Yesus tidak pernah makan gorengan. Saya ini nggak akil tabiah karena saya suka gorengan. Yesus nggak suka gorengan. Nggak makan gorengan. Nah, kemudian contoh ya di dalam tubuh aja. Sekali lagi, segala sesuatu harus punya penguasaan diri dan tahu ada segala sesuatu ada batasnya. Makanya ada orang ya di YouTube itu, orang itu angkat besi melebihi kapasitas, langsung pingsan, dan ada yang mati di tempat. Karena segala sesuatu itu ada batasnya. Jangan berlebihan. Olahraga bagus, tetapi olahraga yang berlebihan bisa mati. Beberapa orang dulu ya, banyak di Indonesia dulu lagi musim-musimnya futsal. Banyak orang main futsal, merasa sehat. Tapi yang main futsal, beberapa artis ya, saya tahu karena beberapa artis yang meninggal, artis Indonesia. Meninggalnya itu waktu tidur, tidak bangun lagi. Kenapa? Karena kelebihan olahraga. Waktu tidur tidak bangun lagi. Kemudian saya punya tetangga. Tetangga saya itu selalu naik sepeda. Pagi itu sampai sampai berapa kilo suami istri. Saking setiap hari, tapi kelebihan, tiba-tiba jatuh, langsung stroke di tempat. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berlebihan, itu memang Tuhan itu tidak memberikan kamu, makanya sampai pencobaan pun tidak melebihi kekuatanmu. Karena segala sesuatu ada batasnya. Segala sesuatu ada ukurannya. Maka pada waktu manusia, misalnya nih orang tuh terlalu tertawa terbahak-bahak, kan enak saudara kalau lihat ya, orang tertawa terbahak-bahak itu sampai lemes, betul kan? Sampai nggak bisa berdiri saking ketawanya. Karena terlalu berlebih, sama waktu sedih berlebihan, dia bisa nggak sampai bisa nggak bisa berdiri, dia bisa pingsan, dia bisa lemas. Sama dengan orang yang terlalu shock, kaget, dia juga bisa lemas. Karena semua yang melebihi, itu nggak baik untuk badan kita, nggak baik untuk mental kita. Makanya kalau kita itu ngerti arti penguasaan diri, mengerti batasan, maka itu artinya kamu mengerti arti kata cukup. Nah, kemudian, makanya sampai dikatakan orang kan olahraga untuk membentuk otot. Tapi kalau kelebihan, justru bisa kehilangan masa otot. Loh kan aneh toh. Kalau kelebihan. Itu ada loh seorang petinju, itu yang terkenal, gak tahu saya namanya, itu pas pernah melintas tuh olahraga itu, dia sekarang jalannya bungkuk. Kalau jalan itu harus pegangan, dia bungkuk banget. Dia nggak bisa berdiri. Padahal dia seorang bodybuilder. Bodybuilding ya. Yang apa ya, yang pamer body itu ya. Saya nggak tahu namanya. Nah, diet itu kan bagus. Ini mau tunjukin, Tuhan itu selalu benar Alkitab. Alkitab itu benar. Makanya saya tadi pagi khotbah tentang akal budi. Akal budi itu adalah penting karena akal budi Tuhan kasih kepada kita untuk kita itu bisa menganalisa, bisa menyelidiki, bisa mempertanyakan. Dan Tuhan itu suka. Ada kepercayaan atau agama yang pengikutnya tidak boleh mempertanyakan agamanya dan tidak boleh mempertanyakan Tuhannya. Pokoknya percaya. Tapi Alkitab beda. Tuhan berkata, ujilah aku. Yang artinya kamu boleh mempertanyakan aku. Makanya kita dikasih akal budi mikir. Bener nggak sih Alkitab yang dia tulis? Bener nggak sih segala sesuatu itu harus cukup? Nggak boleh kelebihan. Kenapa kok nggak boleh kelebihan? Kenapa nggak boleh terikat? Kenapa nggak boleh gimana?
Harus tahu cukup. Kenapa? Tidak boleh saleh berlebihan. Ternyata waktu kita memakai akal sehat, kita mulai melihat apa yang terjadi di dunia, membuktikan Alkitab itu benar. Makanya kita diberikan otak untuk menyelidiki. Akhirnya akan membuktikan yang dikatakan Alkitab itu benar, bahwa semua yang berlebihan itu tidak baik. Makanya diet itu bagus. Tapi kalau kelebihan diet, bisa terjadi anoroksia nervosa. Orang itu akan menjadi, kita tahu ya, orang itu langsung kurusnya sampai kayak tulang. Kenapa? Badanmu itu nggak bisa. Sesuatu yang kelebihan, kayak contoh nih, waktu Yesus itu terlalu takut waktu menghadapi salib, itu sampai darahnya, pembuluh darahnya pecah. Karena tubuhnya tidak mampu menanggung ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, diet berlebihan, olahraga berlebihan. Semua tubuh kita itu nggak siap. Tidak bisa. Mental kita juga nggak bisa. Tidur itu, saya kemarin itu sampai selidiki. Tidur itu sehat. Tapi kelebihan tidur, masa tuanya cepat pikun. Kelebihan tidur itu bisa membuat penyakit stroke, diabetes, obesitas, sakit kepala, tekanan darah rendah, karena kebanyakan tidur. Kurang tidur juga bahaya. Makanya sekali lagi prinsip hidup sehat, itu kan nggak sehat cuma tubuh. Dalam segala hal, kamu tahu arti menguasai diri. Kalau kamu tahu menguasai diri, maka segala sesuatu menjadi cukup, tidak berlebihan. Nah, kemudian menjaga kebersihan nih, itu bagus kan? Tapi terlalu bersih, kamu jadinya nggak kebal virus. Dulu kakak saya waktu punya anak pertama, itu suaminya kalau jaga anaknya kena ada hujan sedikit di disuruh masuk, ya kan? Semuanya harus bersih. Makanan jatuh sedikit kalau kita kan 5 menit gak apa-apa. Itu udah nggak boleh. Tapi justru sakit-sakitan anak yang kedua mau hujan-hujan, mau main lumpur karena sudah anak kedua, males kan? Dua anak dinasihati kan nggak bisa lari-lari karena cowok semuanya. Yang kedua ini justru kebal. Makanya orang Indonesia nih, yang dari Amerika kalau datang ke Indonesia, murus-murus kan? Yang asli Indonesia, nggak murus. Kebal, makanya bersih bagus, terlalu bersih. Justru kamu tidak akan menjadi kebal kayak tadi. Orang tuanya ingin anaknya itu saleh sampai tidak boleh bergaul. Tapi justru itu membuat dia jadi lemah, bukan tambah kuat. Dia harus tetap menghadapi dunia supaya dia belajar memilih yang benar. Kalau hidupnya tidak dikasih pilihan, maka justru dia menjadi lemah. Nah, di dalam kehidupan kita juga gitu. Kurang gula, bahaya. Tapi kelebihan gula itu juga bahaya. Ada dokter berkata, kelebihan gula di otak menjadi autis. Kelebihan gula di kulit menjadi penuaan dini. Kelebihan gula di mata menjadi glukoma. Kelebihan gula di darah jadi diabetes. Diabetes. Kelebihan gula di tubuh menjadi kanker. Nah, kemudian coba kalau kita sekarang juga belajar tentang kesehatan di jiwa. Di dalam jiwa, apa yang ada di jiwa itu akan mempengaruhi tubuh karena semuanya bersambungan. Yang di roh, yang di jiwa itu mempengaruhi yang di tubuh. Kita buka dulu jiwa yang sehat nomor 2 di Amsal 17 ayat 22 lah berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita tahu bagaimana menjadikan jiwa kita sehat, yaitu hati yang gembira.
kegembiraanmu mempengaruhi kesehatanmu. Saya mau kesaksian ya tentang ayah saya dan ibu saya. Ibu saya itu sangat menjaga makanan. Ibu saya itu nggak suka yang kotor lah, dia nggak makan babi, nggak makan kambing, nggak makan ayam yang kalau kalau nggak ayam kampung nggak doyan, nggak makan daging. Dia orangnya sangat picky dan jijian, orangnya sangat bersih. Ayah saya kambing makan, babi makan, oh apa saja dimakan. Pokoknya ada makanan dimakan. Kalau makan lahap. Tapi siapa yang sakit-sakitan? Ibu saya. Ayah saya itu nggak sakit-sakitan. Sakitnya itu cuma apa ya? Saya pusing. Selain itu nggak. Sehat. Nah, kenapa? Karena ayah saya itu hatinya gembira. Nggak pernah mikirin orang. Nggak pernah ngurusin orang ngomongin apa tentang dia. Ibu saya suka mikir. Makanannya sehat, tapi mentalnya nggak sehat. Badannya juga nggak sehat. Ayah saya makanan apa saja dimakan. Tapi pikirannya merdeka, makanya tubuhnya sehat. Nah, kemudian di dalam Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kemudian Amsal 12 ayat 25 berkata, Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, kalau begitu, bagaimana cara kita menjaga mental kita sehat? Mental itu ada di jiwa. Maka engkau yang harus bisa memilih supaya hatimu itu enggak pahit. Engkau harus memilih lingkungan di mana kamu bisa memilih untuk bisa berbahagia. Kamu harus menjaga mentalmu lebih dari apapun, karena mentalmu sehat. Kamu juga sehat di dalam tubuh. Kamu merdeka. Tetapi kita itu di dalam menjaga kesehatan mental. Makanya kita diajar selain penguasaan diri, kita diajar tahu apa itu membangun batasan. Contoh, kita itu harus tahu bagaimana menjaga pertemanan kan? Alkitab berkata begini, Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Itu Tuhan ini yang ngajar. Amsal 22 ayat 24 sampai 25 berkata gini. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Loh, yang nyuruh nggak boleh bergaul sama mereka ini Tuhan, bukan saya. Tetapi kita kan mengasihi kan? Sehingga kemudian bergaul dengan semua orang. Loh, tidak bergaul itu bukan berarti tidak mengasihi. Tapi kamu tidak menghabiskan waktu dengan mereka. Karena kalau kamu berkumpul dengan seorang pemarah dan orang yang gusar, itu nular. Itu membuat pikiranmu yang tadi mentalmu lagi sehat, kamu ikut gusar. Saya dulu, waktu di New York, kan saya sering nih dengan Ko Ayung, jalan-jalan. Kalau dengan Ko Ayung, otak saya sehat karena ketawa sepanjang jalan. Tapi pernah ngejak satu orang, perempuan. Sepanjang jalan ngomel cerewet. Kita jadi pusing sampai kita tuh nyesel ngajak dia jalan-jalan. Karena kita jadi pening juga. Hilang sukacita, hilang damai sejahtera sampai salah satu orang berani ngomong sama dia. Kamu kalau begini terus, next time jalan-jalan jangan ikut kita. Akhirnya dia diem. Sudah ibu-ibu, sudah emak-emak, anaknya udah gede. Cerewet dalam setiap perjalanan. Kita itu akhirnya suasana tenang jadi kepengen marah semua.
Mental kita itu jadi kita kena mental kalau orang Hindu bilang. Kena mental. Kita itu menjadi nggak sehat. Makanya Tuhan itu kasih peringatan. Kamu itu harus tahu. Membangun batasan. Siapa yang kamu bisa menghabiskan waktu, siapa yang tidak. Ini tadi Tuhan loh yang ngomong. Sekali lagi Amsal 22 ayat 24 sama 25 tadi. Dikatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Kenapa? Supaya mentalmu sehat. Dulu waktu saya remaja, saya itu saya ada punya sewa rumah dipakai sekretariat. Orang itu bisa keluar masuk rumah saya dengan bebas. Ada beberapa teman saya cewek tidur di sana, maksudnya mereka saya izinkan, mereka pakai kamar saya, jadi ada 2 orang yang kita waktu itu ada 3 kamar, jadi yang 2 orang pakai ke kamar yang satunya, orang lain itu bisa keluar masuk. Tapi ternyata itu juga mengganggu mental saya, karena semua orang boleh masuk. Telepon dipakai, tiba-tiba kebobolan jadi 1 juta, 2 juta, pernah 5 juta, kebobolan orang pakai telepon. Apa saja kemudian hilang, itu hilang. Ada ngomongan apa sedikit di ngomong keluar. Itu membuat mental saya itu jadi kacau, karena bukan menjadi gimana, tetapi akhirnya saya menghabiskan waktu pemberesan hati. Tapi waktu saya mulai mendisiplin, siapa yang boleh masuk ke rumah saya, siapa yang tidak boleh, hanya jam berapa mereka boleh ke rumah saya, dan jam berapa dan hari apa yang mereka tidak boleh. Itu membuat saya jadi sehat mentalnya. Sehingga pada waktu saya melayani pun saya sehat. Karena saya nggak terlalu banyak tekanan. Dulu saya ada makanan, belum makan, orang datang, udah habis. Padahal saya habis pelayanan, pulang pengennya istirahat makan. Di tempat tidur saya, anak-anak tidur, makanan hilang semuanya habis. Itu ada tekanan sendiri. Kenapa? Karena saya tidak membangun batasan. Saya harus berani menolak, saya harus berani berkata tidak, saya harus berani berkata cukup. Sehingga mental saya sehat. Saya bukan tidak mengasihi mereka, tapi saya akhirnya bisa mengasihi mereka dengan mental saya yang sehat. Amsal 13 ayat 20 berkata begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menderita. Di sini saudara supaya engkau tahu dengan siapa engkau bisa menghabiskan waktu. Kenapa? Karena mentalmu itu penting. Pada waktu mentalmu nggak sehat, kalau kamu dalam pernikahan, kamu pulang, kamu bisa cekcok sama keluarga, cekcok sama anakmu, karena kamu sudah terkontaminasi. Bukan berarti kita menghindari semua orang, enggak, tetapi engkau tahu mana yang kamu bisa bergaul, mana yang hanya berteman biasa, hanya yang siapa yang hanya say hi. Itu membuat hidupmu jadi sehat. Kalau mentalmu sehat, tubuhmu juga sehat. Nah, itu Tuhan itu ajar itu detail. Kemudian, ini ya, lagi luar biasa. 2 Tesalonika 3 ayat 6 dari terjemahan MILT. Dikatakan begini. Dan kami memerintahkan kepadamu saudara-saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjauhkan dirimu dari setiap saudara yang hidup tidak tertib dan tidak sesuai dengan tradisi yang telah ia terima dari kami. Loh, firman loh yang ngomong, kamu harus menjauhkan dirimu dari setiap saudara yang hidupnya tidak tertib. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya bukan milih-milih teman karena ekonominya, karena rasnya, enggak. Tetapi memilih-milih siapa yang toksik, siapa yang membuat kamu terinspirasi untuk berbuat lebih baik. Engkau tahu, ini yang namanya hidup bijaksana. Supaya kamu sehat. Kenapa? Karena saya pernah ngalami. Saya dulu itu kalau pelayanannya tulus. Waktu di Amerika juga pernah. Rumah saya dipakai untuk pelayanan.
Orang datang, titip ini, titip itu. Sampai di rumah saya numpuk barangnya orang-orang Indo. Kenapa? Karena saya tidak membangun batasan. Ada yang titip panci, ada yang titip kerdus, ada yang titip itu loh, kasur yang ditiup itu loh, kasur udara. Itu kan dilipat itu susah, itu kan tebal. Itu semua numpuk di rumah saya. Kenapa? Karena saya tidak membangun batasan. Akhirnya saya uring-uringan sendiri. Aduh, rumah kelihatan kotor, kelihatan kelihatan. Ini saya jadi malas di rumah, pusing sendiri karena banyak barang. Yang salah siapa? Karena saya tidak membangun batasan. Makanya untuk sehat hanya dua. Tahu penguasaan diri dan tahu membangun batasan. Jaga kesehatan mental kita. Apalagi di dalam hidup kita. Kita nggak usah terlalu berharap kepada manusia. Kalau mereka tidak pengen kita sapa misalnya, nggak perlu ngoyo minta disapa. Tetap kalau dia nyapa kita sapa. Tapi nggak usah terlalu ngoyo mencari-cari. Nah, itu membuat kita menjadi sehat. Terus yang terakhir. Alkitab di dalam Roma 12 ayat 3b berkata begini. Ini luar biasa. Jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jangan mikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Gak usah terlalu mikirin, kenapa ya orang itu gak suka aku ya? Kenapa ya orang itu menghindari aku? Kenapa? Selama kamu melihat dirimu, kamu tidak salah. Selama kamu melihat bahwa kamu tidak melakukan kejahatan, sudah nggak usah dipikirin. Orang ini nggak mau sama saya, ya saya berteman dengan yang lain. Tapi tetap saya mengasihi dia, itu menjaga mentalmu. Kamu tahu menjaga dirimu sendiri, akhirnya mentalmu sehat, tubuhmu juga sehat. Yang terakhir, roh yang sehat. Roh yang sehat. Kita perlu disiplin rohani. Ada Alkitab di dalam Markus dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang sekarang yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yesus itu berkata, mari kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Yesus itu untuk menjaga tubuh, roh, dan jiwanya, dia tahu ada saatnya menghindari kerumunan, sendirian, istirahat. Tenang, tidak diganggu oleh apapun. Dalam rohani juga demikian. Kita harus punya disiplin. Baca Alkitab, doa pujian penyembahan, doa puasa, pergi ke gereja, melayani, bergaul dengan orang-orang percaya. Ini disiplin rohani. Tapi tetap tidak berlebihan. Tidak berlebihannya itu gimana? Baca Alkitab, saking rohaninya. Gak ngurusin anaknya. Sehingga rohanimu kelihatan sehat. Anakmu gak sehat. Waktu anakmu sangat sehat, akhirnya kamu gak sehat. Pernikahanmu gak sehat. Keluargamu gak sehat. Seharusnya semuanya sehat. Melayani. Pelayanan. Setiap hari ada di gereja pagi sampai malam tiap hari. Sampai jadi sandungan suaminya. Sampai lupa ngurus keluarganya. Akhirnya dia sehat rohani karena dia membangun hidupnya. Keluarganya nggak sehat karena keluarga nggak sehat. Merongrong dia. Makanya kehidupan itu harus bijaksana. Kehidupan itu harus seimbang. Kan kita sudah belajar bulan lalu tentang hidup di dalam keseimbangan. Kita ingat tugas-tugas yang lain. Saya dulu lagi berapi-apinya dengan Tuhan. Baca Alkitab di kamar, terus sampai dimarahi mami saya. Karena di kamar, terus gak mau keluar karena saking tergila-gilanya dengan Alkitab.
Saya justru malah dipukul sama ibu saya dengan sapu. Saya masih ingat. Kenapa? Di kamar terus. Ya, doa, baca terus. Segala sesuatu nggak boleh berlebihan supaya kita menjadi berkat. Kemudian kita baca, oh masih ada ayatnya. Di dalam Markus 6 ayat 31 dikatakan begini. Oh ini yang tadi. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh dan jiwamu, jiwa dan tubuhmu terpelihara semua dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus yang kedua. Kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dan tidak bercacat, yaitu tadi tahu menguasai diri. Artinya kamu tahu arti kata cukup. Kamu tahu bagaimana membangun batasan. Engkau tahu segala sesuatu ada batasnya. Selama kamu melakukan apa yang menjadi bagianmu dengan bersyukur, dengan cukup, maka engkau akan sehat dalam segala sesuatu. Pelayanan pun jangan sampai melebihi kapasitas. Sampai kamu tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Melayani sampai nggak punya waktu untuk ngurus keluarga. Itu membuat keluargamu tidak sehat. Pernikahanmu tidak sehat. Makanya sekali lagi, untuk sehat dalam segala hal, cuma dua kuncinya. Penguasaan diri dan tahu berkata cukup, atau engkau tahu bagaimana membangun batasan, tahu berkata cukup. Amin. Sebelum saya serahkan kepada Pastor Yongki, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah hidup kami bijaksana, kami tahu penguasaan diri, kami tahu arti kata cukup, kami tahu membangun batasan, karena segala sesuatu ada batasnya. Sehingga hidup kami sehat, hidup kami bahagia, mental kami, roh kami, tubuh kami, keluarga kami, semuanya sehat. Pelayanan kami sehat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.